Menjabat 4 periode sebagai wakil rakyat, Abdul Muin Hafiz menjadi salah satu anggota dewan paling senior di gedung DPRD Kota Bekasi. Melalui kendaraan politik Partai Amanat Nasional, saat ini ia memegang mandat anggota Badan Anggaran dan Badan Kehormatan serta anggota Komisi 3. Dalam podcast Wakil Rakyat Urban GTV, Abdul Muin Hafiz hadir sebagai narasumber, membahas persoalan perda, pendapatan asli daerah, hingga performa BUMD di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Urban, kembali lagi bersama saya Sabrina. Hari ini Sabrina mendatangkan bintang tamu, yaitu ada Bapak Abdul Muin Hafiz selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak ini kan bisa dibilang selaku senior ya di DPRD. Udah berapa tahun Pak? Alhamdulillah sudah diamanatkan 4 periode dengan periode yang sekarang ini, Pak. Dari tahun 2009. 2009 ya. Di DPRD. Waduh, sekarang lagi sibuk apa? Terutama di Komisi 3 nih. Tentu pertama saya mengucapkan kepada teman-teman semua dan juga masyarakat Kota Bekasi bahwa alhamdulillah pada bulan-bulan ini kegiatan daripada DPRD khususnya di Badan Anggaran ini cukup padat. Di samping mulai dari kemarin itu RPJMD wali kota dan wakil wali kota, dan juga kita lanjutkan lagi dengan LKPJ, dan sekarang ini kita dihadapkan 2 hal, yaitu masalah membahas KUA PPAS 2000 perubahan 2025 dan juga KUA PPAS tahun 2026. Ini kita rapat maraton. Nah, sekarang kita setelah kita menentukan masalah KUA PPAS untuk 2026 bahwa perlu kita ketahui bahwa APBD kita itu ada sekitar 6,8 triliun. Tadinya kita mengharap posisi 7 triliun karena tahun lalu juga 7,1 triliun untuk APBD kita di tahun 2025. Nah, namun juga memang ada efisiensi pemotongan semua juga yang tidak tercapai juga 7,1 triliun. Begitu juga di tahun 2026 yang akan datang, bahwa tetap pemerintah pusat juga ini ada efisiensi juga. Nah, sehingga tadinya kita mengharapkan masuk 7T. Nah, karena kita ada kekhawatiran daripada juga nanti ada pengurangan, berarti ada efisiensi, berarti ada yang pengurangan yang sudah direncanakan oleh para OPD semuanya. Nah, sehingga kemarin kita sepakat bahwa APBD tahun 2026 adalah 6,8 triliun kurang lebih yang kita lakukan, dan termasuk PAD kita yaitu tidak jauh daripada tahun 2025, yaitu masih sekitar 4,1 triliun yang kita alokasikan anggarannya. Kenapa? Karena faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan lain semacamnya. Meskipun kemarin kita juga ngotot bahwa data yang diberikan oleh Bapenda sesungguhnya kemarin itu juga kita melakukan perdebatan, karena kan untuk menghitung masalah PAD kita itu kan harus berbasis data. Data berapa sih jumlah restoran, hotel dan segala macam hal. Namun karena tidak ada kesepakatan, sehingga sepakat semua anggota DPRD dan khususnya kepada Badan Anggaran, yaitu kita akan melakukan yaitu digitalisasi untuk di tahun 2026. Digitalisasi. Jadi kita sudah melakukan anggaran itu kurang lebih 3 miliar dalam rangka untuk sistem kedepannya ini adalah restoran, hotel dan segala macam hal, yaitu masyarakat Kota Bekasi kalau makan dan segala macamnya nginap di hotel atau seluruh komponen penghasil PAD itu semuanya harus memakai struk yang sudah otomatis akan di-compare kepada sistem online digitalisasi ini. Jadi semua nanti teman-teman DPRD khususnya Komisi 3 ini sudah memantau terus PAD kita semua. Jadi kita nggak perlu lagi meminta setiap minggunya update daripada Bapenda, tapi kita udah setiap hari pun kita juga bisa mengupdate ke depannya. Kenapa? Karena sudah sistem digitalisasi yang kita lakukan. Nah, sehingga
optimisme kita bahwa yang selama ini kita hanya berkisar antara 3,5 sampai 4 triliun PAD kita, mudah-mudahan dengan adanya digitalisasi tahun 2026 ini, karena kita juga ingin membuktikan bahwa sesungguhnya Kota Bekasi ini kan adalah kota yang pertumbuhan ekonominya luar biasa nih, Mbak Sabrina ya. Karena kenapa pertumbuhan masalah hotel yang udah luar biasa ya, kemarin juga Mall Pakuan juga, Sumarekon juga, dan juga leading sektor yang lainnya, karena Kota Bekasi ini kan adalah bagian penyangga juga daripada DKI yang sudah jumlah penduduknya sudah kurang lebih 3 juta. Nah, sehingga bahwa inilah pertumbuhan ekonomi, pengusaha-pengusaha juga banyak di Kota Bekasi ini, sehingga ada optimisme kita, mudah-mudahan bahwa dengan sistem digitalisasi yang dilakukan nanti di tahun 2026 ini, bahwa PAD yang 4,1 ini diharapkan menjadi 5 triliun, sehingga juga ini efek dampak daripada program daripada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Karena apa? Karena yang namanya program Wali Kota yang Bekasi keren, maju dan segala macamnya, tanpa didukung dengan PAD juga kan nggak mungkin juga berjalan gitu ya. Nah, karena ini harus kita sinergikan semuanya, sehingga harapan kita bahwa Kota Bekasi ke depan ini ya di bawah kepemimpinan daripada Pak Dr. Tri dengan Pak Haris ya, mudah-mudahan bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Jadi tidak jalan selama ini kan kita masih melihat infrastruktur juga yang masih kurang bagus ya kan. Nah, juga masalah pajak, masalah parkiran, masalah reklame, dan juga termasuk masalah BUMD Kota Bekasi juga ini kan belum signifikan juga ya. Termasuk masalah BUMD kita itu kan ada dari PDAM Tirta Patriot ya, air ya, sumber daya air yang alhamdulillah tahun 2005 ini kita sudah 100% pengelolaannya dari Kota Bekasi. Yang tadinya kan ada 2, PDAM Tirta Patriot dan juga PDAM Tirta Bekasi. Kemarin 2 tahun yang lalu sudah diakuisisi ya, terakhir kemarin kita sudah lakukan semuanya. Jadi masyarakat Kota Bekasi perlu ketahui bahwa PDAM kita itu sudah dikelola 100% oleh Kota Bekasi. Memang banyak kendala-kendala yang masih kita hadapi dalam rangka pembenahan. Namanya juga akuisisi itu kan tidak semudah apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi nanti insya Allah, nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita kupas apa permasalahan-permasalahan kendala daripada PDAM Tirta Bekasi. Nah, ada BPRS juga ya untuk bank kita, ada sinergi, ada migas ya, dan ada juga Trans Patriot ya, yang juga direksinya juga baru dan juga sinergi juga ini baru. Ini adalah 5 kekuatan BUMD kita ya, ada yang sudah menghasilkan PAD, ada yang juga memang masih perlu disupport dari pemerintah Kota Bekasi gitu ya. Nah, sehingga insya Allah diharapkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam APBD kita ini ya, kita tetap optimis bahwa menyongsong 2025 ini yang selama ini kemarin kita bahas ya, dan juga besok kita kembali membahas masalah KUPA APBD perubahan 2025 ya. Dan ini adalah awal daripada program daripada misi visi daripada Pak Wali Kota ya, yang itu diawali dengan APBD perubahan 2025 yang sangat menarik, yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bekasi ya, khususnya RW ya, bahwa insya Allah 1003 ya RW yang ada di Kota Bekasi ini akan dikucurkan anggaran 100 juta per RW. Ini adalah merupakan misi visi daripada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, yaitu di awal dilantiknya menjadi Wali Kota, Wakil Wali Kota digeluncurkan di APBD perubahan 2025 ini. Dan juga anggaran itu ada di kelurahan ya. Jadi semua itu kelurahan sebagai penanggung jawab daripada anggaran yang tersedia ini. Nah, namun juga ya RW tidak dengan senang merta untuk senang-senang saja, karena semuanya anggaran ini kan tetap dipertanggungjawabkan alokasi anggaran apa yang dilakukan di dalam 100 juta ini. Jadi ada kalau RW-nya ya dia melakukan kegiatan yang baik dan positif sesuai dengan aturan, yang mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, yang diharapkan bahwa seluruh RW
bahwa manfaatkan kesempatan itu untuk membangun baik secara infrastruktur maupun secara non infrastruktur yang ada di lingkungan RW masing-masing. Karena dipandang perlu, selama ini kan pembangunan kan tidak merata di RW. Tergantung daripada dapilnya ada anggota dewan atau enggak kan gitu ya kan, belum lagi pemerintahnya. Nah, dengan kebijakan ini mudah-mudahan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur ini bisa juga direalisasikan pemerataan pembangunan di Kota Bekasi, karena ya RW itu adalah ujung tombak dalam rangka untuk mendapatkan juga PAD dari PBB yang dikoordinir oleh RT RW. Nah, makanya mungkin itulah salah satu mungkin Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota memberikan apresiasi kepada RW di dalam program untuk 5 tahun ke depan. Berarti ini setiap tahun ini Mbak Sabrina untuk diberikan kepada RW. Yang berbahagialah RW, tapi di sisi lain tetap harus kita himbau, harus berhati-hati karena ini adalah anggaran APBD yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu Mbak Sabrina. Oke, paling aku tanya sedikit soal yang rancangan perubahan QA dan PPAS kemarin. Gitu, Bapak sendiri melihat postur anggarannya, menurut Bapak sudah idealkah dan ada beberapa pergeseran, dan itu di bidang apa aja? Ya, kemarin kita sudah bahas ya bahwa KUA PPA 2025 ini ya, kita udah ada sebagian daripada dinas OPD juga udah kita panggil semuanya ya. Pertama juga beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama kemarin saya yang menyampaikan pertama masalah BMCDA ya, yaitu infrastruktur yang ada di Kota Bekasi ya, sampai hari ini kan belum ada progres APBD 2025 ya, sampai detik ini belum ada ya untuk kegiatan. Nah, di sisi lain bahwa APBD 2025 ini kan sebentar lagi paling normalnya ini kan nanti di bulan September ini sudah dilakukan paripurna ya, untuk APBD 2025 ya. Nah, sehingga bagaimana untuk masalah APBD murni dan bagaimana APBD perubahan 2025 yang harus kita tuntaskan di tahun 2025 ini. Nah, yang kita prioritaskan bahwa infrastruktur ini harus benar-benar oleh masyarakat untuk melihat langsung, karena yang namanya infrastruktur itu kan ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Nah, sehingga kita ingin bahwa semua pembangunan masalah infrastruktur, masalah jalanan, saluran ini harus dibenahi secara total. Nah, terutama masalah Kota Bekasi ini kan setiap tahunnya ini kan masih selalu mengalami banjir. Ya, jadi hampir yang namanya musim hujan di Kota Bekasi ini ada beberapa daerah yang masih mengalami banjir. Nah, inilah dibutuhkan daripada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ya. Kemarin juga ada Gubernur KDM ya, Deddy Mulyadi juga berkunjung ke Kota Bekasi, ingin meninjau masa destinasi Kalimalang ya, yang perlu kajian-kajian lah. Kalau menurut pandangan saya, prinsip dasar kita setujui, tapi kan ini kan kebiasaan masyarakat kita kan namanya tempat ini kan masalah ya keamanannya, kenyamanannya ya. Jangan sampai masyarakat kebiasaan kita kan kadang-kadang membuang sampah sembarangan ini. Tapi saya yakinlah bahwa dengan adanya destinasi yang akan dibuat oleh Gubernur dengan Pak Wali Kota ini adalah salah satu mudah-mudahan ikon untuk Kota Bekasi ke depan gitu ya. Nah, yang saya kemarin tekankan adalah bahwa sumber daripada terjadinya banjir setiap tahun ini kan karena kiriman dari Bogor ya, dari DKI juga ya, bahkan juga dari Kabupaten Bekasi. Nah, ini ya persoalan-persoalan yang kita hadapi. Artinya bahwa Pak Wali Kota ini kan tidak hanya harus mengandalkan daripada anggaran APBD kita. Harus juga ada mitra ya, yang harus dilakukan komunikasi negosiasi kepada provinsi Jawa Barat dan juga kepada pusat. Kenapa? Karena juga apapun yang kita lakukan di dalam perbaikan drainase di Kota Bekasi, kalau hilirnya juga tidak mumpuni, ini juga akan menjadi masalah. Katakanlah contoh kita ingin membuang air ke DKI, ya kan? Nah, DKI kan tutup tuh, nggak boleh kita buang air, jadi hanya mentonya di Kota Bekasi gitu. Di sisi lain, bahwa kiriman dari Bogor ini kan meluber ke kita nih. Nah, mau dibuang kemana? Nah, kalau cuma muter-muter di situ, akhirnya pada akhirnya juga ya curah hujannya juga naik ke
ke jalan-jalanan juga semuanya, ke perumahan-perumahan juga semuanya. Nah, inilah juga harus menjadi menjadi perhatian. Sayang ya, anggaran yang cukup besar yang kita gelontorkan tapi tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti dengan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota yang baru ini ya bisa mencari sebuah persoalan ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengurai dari hulu sampai ke hilir. Ini harus dituntaskan. Selama ini tidak dituntaskan, selama itu juga Kota Bekasi tetap setiap tahunnya mengalami sebuah banjir yang kita alami selama ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan program 5 tahun ini ya, Pak Wali Kota ini bisa melihat secara utuh masalah persoalan banjir yang ada di Kota Bekasi. Nah, kedua juga adalah persoalan yang kita hadapin kan infrastruktur ini kan, kalau kita lihat Kota Bekasi ini kan dengan daerah katakanlah daerah Tangerang ya kan, Depok kan jalan-jalannya cukup bagus tuh ya, daerah Jawa tuh. Nah, kita kan masih belum maksimal tuh ya kan, belum lagi macetnya, belum apa segala macamnya. Padahal kan Kota Bekasi ini adalah penghasil PAD kan juga termasuk 3 besar di Jawa Barat gitu, bahkan udah masuk ke dua besar setelah kota Bandung kan gitu. Artinya bahwa anggaran kita cukup besar juga ini, artinya harus diimbangi juga adalah bagaimana tata kelola masalah infrastrukturnya, transportasinya, sehingga juga sesuatu yang menjadikan warga Kota Bekasi nyaman tinggal di Kota Bekasi, meskipun kita tahu bahwa masih banyak juga warga kita yang kerja di DKI atau daerah-daerah yang lainnya. Tapi itu kita maklumi lah, namanya juga mencari nafkah kan ya di mana-mana aja saya. Tapi tetap bahwa dia adalah menjadi bagian warga Kota Bekasi yang harus kita fasilitasi masalah ya infrastrukturnya dan juga termasuk masalah transportasinya yang harus kita juga lakukan sehingga tidak tiap hari terjadi kemacetan di titik-titik yang rawan. Nah, termasuk salah satunya juga ya di Harapan Indah juga kan setiap hari itu kan macet tuh. Tempat tinggal saya juga di daerah Pejuang, mau keluar aja pagi itu ya hampir setiap hari itu ya luar biasa. Kenapa? Karena ada juga kendaraan kontainer ya, dari Jakarta ya, ada juga kendaraan umum, ada kendaraan bus juga, dan juga ini dilewati bukan hanya dari kota, dari Bekasi Utara juga dan segala macamnya. Inilah harus ada pandangan-pandangan pemikiran daripada Pak Wali Kota, bagaimana warganya nyaman dalam berkendaraan ya, dan bagaimana juga warganya juga lancar di dalam kegiatan transportasi. Itu juga kemarin kita bahas, Transpatriot Kota Bekasi ini perlu untuk dikembalikan lagi menjadi bagian transportasi, karena masyarakat Kota Bekasi juga ini kan masih banyak membutuhkan juga transportasi yang yang angkutan kan gitu ya kan, karena tidak semuanya juga mungkin ya punya kendaraan, punya roda 2 dan segala macamnya ya. Dia inginnya yang praktis ya, sampai ke tujuan aman dan nyaman. Gitu ya. Itu harapan kita gitu, Mbak Sabrina. Oke, Pak, mungkin mengenai soal serapan APBD kan selama ini masih kurang nih kelihatannya Bekasi soal serapan APBD-nya. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan supaya penyerapan ini maksimal gitu loh, dana yang segitu besar itu bisa maksimal dipakai untuk plot-plotnya tersendiri gitu? Ya, kemarin juga ya kita udah sampaikan semenjak beberapa tahun yang lalu ya, bahwa APBD kita ya itu belum pernah baru satu kali mencapai 102% ya, melebihi daripada APBD yang disepakati. Selebihnya itu adalah hanya rata-rata bermain di angka kurang dari 90%. Berarti kalau anggaran kita 7T, berarti ya kurang lebih dari 1T yang tidak terserap sehingga berdampak kepada masalah pembangunan infrastruktur dan lainnya. Nah, khusus untuk masalah APBD ini kan ada anggaran dari pusat, ya, ada dari provinsi, dan ada DAU dan segala macam hal. Nah, untuk Kota Bekasi anggaran PAD kita ini kan kurang lebih 4 triliun, 4,1, sekarang ini 4,1 T. Nah, hanya penyerapannya yaitu kurang lebih daripada 92-94% ya. Artinya dari anggarannya ada, kita kadang loss daripada 500 miliar gitu ya. Nah, artinya kalau kita, ini kan dampaknya sangat luar biasa nih ya. Apalagi sekarang ini kan juga anggaran-anggaran ini kan cukup besar nih. Anggaran biaya pegawai aja kan sudah hampir 40% lebih ya, untuk membayar gaji pegawai semuanya. Dengan adanya P3K yang yang diangkat ya, ini kan juga
menjadi tanggung jawab pemerintah juga semuanya. Ya, nah belum lagi dengan program RW juga ini 100 miliar juga, belum lagi alokasi anggaran yang lainnya. Nah sehingga bagaimana untuk melakukan pencapaian ini, ya tidak ada kata lain bahwa ya harus dilakukan sesegera mungkin digitalisasi supaya anggaran kita PAD kita yang 4,1 T ini ya, feeling saya yaitu 5T insya Allah bisa masuk kalau memang program itu kita laksanakan. Karena ya harapan kami juga masyarakat Kota Bekasi baik pengusaha maupun juga yang pembayar pajak ini ya laksanakanlah hak dan kewajiban kita ini juga penting harus kita lakukan dalam rangka juga bagaimana untuk membangun Kota Bekasi yang kita harapkan ini adalah tempat tinggal kita ya, dan banyak berpenduduk dari luar juga kan banyak juga menghuni di Kota Bekasi. Tapi dari manapun asalnya, sukunya, bahwa kalau sudah tinggal di Kota Bekasi wajib juga untuk yang membayar PBB-nya ya, pajaknya sesuai dengan harapan daripada kita semuanya. Nah, termasuk para pengusaha-pengusaha juga. Makanya kemarin juga Komisi 3 ya menarik ya, kita mendapatkan laporan dari Bapenda ya, ada beberapa restoran ya, dan juga hotel, yaitu ada yang sampai 1 tahun ya nunggak masalah pembayaran pajaknya ya. Kita juga kemarin melakukan kegiatan sidak, kita warning ya bahwa semua pengusaha-pengusaha yang kena pajak ya, baik yang masalah hotel, restoran dan mall dan segala macamnya, sekarang kita galakkan dengan tanggung jawab moral hanya memasangkan stiker ya bahwa yang pengusaha tersebut belum membayar pajaknya. Bukan berarti karena kita ingin menutupi, enggak, artinya hak dan kewajiban kita ini kan tentunya harus kita laksanakan. Karena pajak itu bukan keuntungan daripada pengusaha yang kita ambil, tapi titipan daripada daripada ketentuan undang-undang ya, ketentuan daripada negara dan juga pemerintah ini, bahwa semua yang berpenghasilan ini kan yaitu harus wajib dikenakan pajak. Kenapa? Ya karena pemerintah berjalan ini kan kalau nggak ada pajaknya kan juga dari mana anggarannya juga kan gitu. Baik dari pusat, provinsi maupun juga dari daerah. Nah inilah yang harapan kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kalau pajak ini tercapai berarti kan juga program pembangunan ekonomi, sosial dan segala macamnya juga ini kan bisa dilaksanakan juga dengan baik. Karena program akan berjalan dengan baik dan lancar kalau ditunjang daripada PAD APBD kita yang bisa maksimal juga. Nah inilah juga harus kita menyampaikan juga kepada semua leading sektor ya, termasuk juga anggota DPR ini kan juga hanya memberikan kebijakan-kebijakan, hanya imbauan-imbauan pengawasan. Jadi ya diharapkan adalah juga eksekutor juga ini eksekutif ya, yaitu harus benar-benar juga ya memonitor juga di lapangan ya pembayar pajak sehingga bisa sinergitas antara pengusaha dengan eksekutif dengan dewan ini. Kalau PAD APBD kita tercapai, yang menikmati adalah kita juga semuanya. Baik kami sebagai anggota DPRD maupun juga masyarakat, pengusaha juga akan menikmati semua keamanan, kenyamanan, transportasi dan segala macam hal. Karena ini adalah rumah kita sendiri ya, kita bangga tinggal di Kota Bekasi ya, meskipun kondisi sekarang ini kan dalam proses pembangunan ekonomi, penataan dan segala macamnya, namanya juga adalah pembangunan perlu pembenahan, tidak bisa jangka pendek, memang ini adalah jangka panjang yang harus kita lakukan semuanya. Nah sehingga insya Allah mudah-mudahan program daripada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ya, 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJMD-nya adalah Bekasi yang keren, Bekasi yang maju, Bekasi yang modern, ini bisa tercapai di 5 tahun ke depan. Ada progres-progres yang kita lakukan. Nah sehingga mudah-mudahan bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi kurang lebih 3 juta ini bisa menikmati untuk tempat tinggal ya, baik tempat tinggalnya maupun juga masalah kelancaran kemacetan maupun juga jalannya dan segala macam hal perlu kita benahi juga semuanya, sehingga inilah sinergitas antara masyarakat, pemerintahnya dan juga legislatifnya harus bekerja keras untuk membangun Kota Bekasi yang kita sama-sama kita banggakan, kita cintai tinggal di Kota Bekasi ini. Gitu Mbak Sabrina. Oke, berarti terkait dengan pencapaian PAD nih, menurut Bapak udah 1 semester sampai 2025 ini kan udah 1 semester PAD Kota Bekasi. Bagaimana pencapaiannya? Terus apa yang menurut Bapak menjadi kendala dari pemerintah gitu dalam mencapai PAD ini? Ya, jadi kan gini,
target itu kan memang kita sepakati ya antara eksekutif dengan legislatif. Katakanlah kemarin adalah 4,1 T. Ini kan baru masuk kurang lebih 3,5 T. Bagaimana mencapai target itu? Yaitu ya kita udah memanggil semua yang penghasil pajak penghasil pendapatan ini ya, seluruh leading sektor termasuk juga di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan ya, yang ada biaya pungut dan segala macam itu udah kita juga memanggil semua ya. Meskipun memang kita sadari bahwa kondisi iklim ekonomi ini kan juga sangat juga dirasakan juga oleh beberapa pengusaha ya. Kenapa? Karena kondisinya lagi agak kurang baik ya, tapi tetap kita optimis bahwa harapan daripada komitmen daripada Bapenda ya, yaitu mudah-mudahan bisa sampai mencapai 92% ya. Itu dianggap secara maksimal dari anggaran PAD kita 4,1 triliun. Begitu juga APBD kita yang sekarang ini kan baru mencapai juga angka di 4,5 T. Ya. Jadi masih kurang 3, T yang tinggal ya 4 bulan lagi, September, Oktober, November, Desember kan juga tidak 100%. Nah, sehingga mudah-mudahan 4 bulan ini ya, 3,5 triliun ini APBD kita ini bisa kekejar. Kalau ini kekejar semuanya, ya harapan kita bahwa pembangunan akan jalan semuanya lancar semuanya. Meskipun bahwa optimisme itu dari Bapenda ya tidak bisa memberi jaminan 100%. Tapi dengan angka 92%, saya yakin bahwa itu juga masih bisa untuk tercover lah untuk masalah pembangunan kita semuanya. Tapi ya kami sebagai legislatif ya, hanya mampu untuk menghimbau kepada semua eksekutif kerja keras ya, untuk bagaimana supaya PAD yang tinggal 3 bulan ini bisa mampu untuk melebihi daripada target yang ada. Nah, sehingga nanti insya Allah ini adalah kajian-kajian buat kita semuanya. Kenapa selama ini kita hanya bermain angka 90%, tidak sampai 100%. Nah, mudah-mudahan nanti dengan digitalisasi ya, yang kita lakukan ini, optimisme kita insya Allah tahun 2026 ini ya, dengan menjadi perhatian buat kita semua, dan juga saran dan masukan daripada seluruh masyarakat Kota Bekasi ya. Kalau terkait masalah pajak ya silakan untuk dilaporkan kalau memang ada yang tidak membayar pajak, baik antara hotel dan segala macamnya. Jadi tidak ada istilah ada backing-backingan ya, karena ini adalah memang kewajiban daripada pengusaha ya, untuk memberikan kontribusi pajaknya kepada pemerintah dan kembali juga kepada masyarakat Kota Bekasi. Jadi kita ya hanya bisa menghimbau, hanya kita bisa memonitor saja, menyampaikan titik-titik yang mana yang masih belum melakukan pencapaian target ya. Nah, termasuk juga reklame juga ya, yang cukup ribuan yang ada di Kota Bekasi ini kan juga ya sekilas kalau kita lihat kan seharusnya bisa menghasilkan ya 500 bahkan 500 miliar gitu ya kalau kita mau melihat secara ininya. Nah, tapi kan kenyataannya kan di luar daripada target pencapaian yang diharapkan semuanya. Nah, sehingga nanti dengan digitalisasi inilah yang diharapkan bisa menjadi sesuatu hal yang baik, positif ya, dalam rangka untuk pencapaian target ini. Kita tidak saling menyalahkan, tapi kita hanya berpikir bagaimana untuk peningkatan PAD kita ini bisa dioptimalkan ya, sehingga pencapaian target ini kan berdampak ke mana-mana gitu Mbak Sabrina. Ya, berarti terkait digitalisasi, Bapak meyakini bahwa bisa mendongkrak PAD Kota Bekasi? Optimisme saya sangat tinggi. Kenapa? Kita kemarin melakukan kegiatan studi banding ke Kota Malang ya. Kita di bagian Bapenda itu ya, tidak ada lagi yang namanya penghasil PAD, pengusaha-pengusaha ini tidak terkontrol di Bapenda. Jadi setiap detik, setiap menit itu selalu berubah-ubah. Baik di hotel, restoran, UMKM ya. Jadi makan dan minum semua yang namanya dipungut pajak ini itu sudah terdeteksi semuanya. Jadi sudah tersistem semuanya. Jadi tidak ada lagi yang orang makan tidak mendapatkan stroke. Ya. Orang yang mau apapun dia beli yang penghasilan PAD-nya ini, yaitu langsung secara otomatis. Termasuk masalah pajak perparkiran juga. Nah, kalau di tempat kita ini kan masih banyak orang makan tidak mendapatkan stroke, ya kan? Parkir juga tidak mendapatkan juga stroke, ya kan? Dan
banyak semua yang masih belum terbiasa dengan memberikan semacam stroke sebagai bukti ya. Nah, kedua ditambah bahwa di Kota Malang itu setiap 6 bulan ada semacam kejutan-kejutan yang diberikan oleh masyarakatnya ya, karena setiap 6 bulan itu ada undian hadiah kepada yang pemenang yang membayar pajak gitu ya. Jadi stroke itu betul-betul disimpan. Jadi artinya apa? Bahwa ya masyarakat tidak segan-segan meminta stroke kepada ya pengusaha ya, ke rumah makan dan segala macamnya. Kenapa? Karena memang terdeteksi semuanya. Nah, jadi sehingga setiap 6 bulan itu ada yang dapat kendaraan mobil, roda 4, ada roda 2 dan ada yang lainnya. Ini adalah sebuah motivasi ya yang diberikan. Setiap 6 bulan itu kan mengalokasikan anggaran 1 miliar untuk hadiah-hadiah itu ya. Nah, daripada pajaknya nggak tercapai ya lebih memberikan itu. Nah, sehingga pajak di Kota Malang itu hampir 96-98% itu masuk gitu. Ya, kenapa? Karena ya termonitor semua. Kita bisa tahu semua yang mana yang pengusaha yang nggak bayar pajak gitu ya kan. Nah, termasuk yang makan juga. Ya kalau nggak dikasih ya nasabahnya konsumennya kan pasti kan nagih juga struknya gitu ya kan. Nah, inilah yang harus kita memberikan kebiasaan-kebiasaan. Nah, sehingga antara hak dan kewajiban antara masyarakat, pengusaha dengan juga pemerintah ini balance semuanya. Keuntungannya ini adalah juga kembali kepada masyarakat dalam rangka apa pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur juga akan kita lakukan bersama-sama. Gitu Mbak Sabrina. Menarik ya Sobat Urban atas apa yang tadi sudah kita bicarakan, terutama soal yang bayar pajak nih di Kota Malang tersebut. Kayaknya ini jadi motivasi buat pengusaha-pengusaha dan juga mungkin masyarakat supaya lebih tertib lagi gitu kan dalam menunaikan pajaknya. Aku agak sedikit tertarik tadi soal statement di awal Bapak yang RW dapat 100 juta. Itu boleh dijelasin nggak lebih jauh itu sebetulnya buat apa anggarannya gitu dan tujuannya untuk apa sebetulnya gitu. Jadi kemarin juga kita sekilas juga ya dengan Bapem karena kita belum secara teknisnya dan juga Pak Wali Kota juga sudah memberikan juknisnya juga ya kepada RW bahwa perlu kita sampaikan bahwa insya Allah bisa dipastikan bahwa APBD perubahan 2025 RW kurang lebih ada 1.003 ya akan mendapatkan bantuan dana operasional 100 juta per RW. Peruntukannya buat apa ya? Yaitu pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur itu contoh untuk pembangunan kantor RT, RW ya, dan juga ada mungkin jalanan yang memang perlu dibenahi ya, dan juga fasilitas di kantor RW kan ada mungkin belum ada dapat kursi, sound system dan segala macamnya. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan di luar daripada infrastruktur bisa dipergunakan juga adalah kegiatan-kegiatan rapat, kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada nanti juknis yang diberikan oleh kelurahan, tentunya nanti ada penyuluhan daripada kelurahan. Jadi tetap tidak keluar daripada platform yang diberikan dengan juknisnya yang sudah disediakan. Nah, tinggal dia memilih apa yang harus dilakukan di dalam masyarakat. Nah, tentunya RWK nggak bisa dengan sendirinya memutuskan. Nah, tentunya juga harus kerjasama dirapatkan juga dengan RT karena ini bukan hanya khusus untuk di RW, jadi juga efeknya juga kepada RT yang memang sangat membutuhkan. Contoh mungkin belum dapat kursi atau sound system atau ya PAUD atau posyandu dan segala macamnya kan bisa dialokasikan semua anggarannya situ. Nah, selama anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak keluar daripada jumlahnya, selama itu juga akan aman. Jadi tidak perlu RW ada kekhawatiran dalam penggunaan anggaran ini. Kenapa? Karena memang 100% anggarannya ini 100 juta ini langsung akan dicairkan oleh tingkat kelurahan. Nah, cuma mungkin dilihat daripada penggunaan anggarannya. Ya kan, kalau nanti permintaannya hanya 50 juta berarti kan hanya dialokasikan 50 juta. Ya kan. Nah, kalau memang masih ada waktunya, yaitu bisa diserap 100%. Jadi tergantung daripada kebutuhan daripada RW dan
RT. Nah, harapan saya ya mudah-mudahan RW harus punya inisiatif, harus punya kreativitas, nggak perlu takut selama penggunanya itu tepat kepada sasaran. Nah, yang saya ingatkan jangan sampai barang-barang yang fiktif, ya, barang-barang yang memang sudah ada itu juga akan dialokasikan lagi. Ini akan menjadi persoalan. Nah, mudah-mudahan saya yakin RW di Kota Bekasi ini akan menjalankan daripada juknisnya. Kenapa? Karena selama ini RW, RT memang masih banyak yang harus dibutuhkan di dalam kegiatan-kegiatan membangun di dalam lingkungannya, ya, baik secara infrastrukturnya maupun juga kegiatan-kegiatannya. Kan RW ini kan banyak nih, ada posyandunya, ada PAUD-nya, ada hal-hal yang lainnya yang selalu dilakukan. Aktivitas ini Bu PKK juga luar biasa semuanya. Nah, sehingga dengan dasar itulah, dengan anggaran 100 juta ini mudah-mudahan semuanya bisa program-program daripada RW, RT, posyandu, PKK, ya, PAUD dan segala macamnya bisa dialokasikan di anggaran tersebut. Nah, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nah, kalau ini berjalan semuanya, ini adalah efek juga kepada ya masyarakat Kota Bekasi. Jadi nggak ada lagi keluhan daripada RW yang selama ini membuat program anggarannya tidak mencukupi. Nah, sehingga dengan anggaran 100 juta ini kan sangat udah luar biasa menurut pandangan saya. Kenapa? Karena anggaran 100 juta itu kan cukup dalam rangka untuk membuat program-program yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Yang penting anggarannya itu ya tepat sasaran, penggunanya optimis bahwa peluang ini sangat baik dalam rangka untuk membangun wilayah lingkungan kita semuanya. Berarti yang 100 juta itu kalau memang kebutuhannya tidak sampai 100 juta, misalnya cuma 50 juta itu nggak apa-apa diajukan segitu, tapi sebisa mungkin untuk dimaksimalkan gitu dananya ya. Ya, jadi intinya kan gini, tentukan RW kan mengajukan nih, ya kan? Mengajukan alokasi anggaran yang ada 100 juta. Apa aja sih kebutuhannya gitu. Nah, tentu kan nggak bisa mungkin langsung 100%. Nah, tergantung daripada kebutuhannya kan gitu. Nah, selama anggaplah September, Oktober, November, ya kan, 3 bulan nih. Nah, 3 bulan itu dia harus berpacu untuk mencari apa yang harus dialokasikan 100 juta ini. Mungkin di bulan September, ya mungkin 20 juta dulu adalah pembangunan apa, ya kan. Mungkin bulan Oktober apalagi, ya kan, bulan November apalagi, ya kan, selama belum tutup buku, ya kan. Nah, itu masih bisa ini. Jadi artinya ya himbauan saya, ya RW harus kreatif bagaimana supaya anggaran 100 juta ini bisa terserap semuanya, jangan sampai nggak terserap, sayang, ya kan. Nah, inilah pentingnya nanti oleh lurah, ya. RW akan mensosialisasikan juga kepada RT, mensosialisasikan juga kepada warganya. Kenapa anggaran ini harus transparan, harus terbuka kepada seluruh masyarakat semuanya. Kenapa? Karena ini adalah betul-betul anggaran yang dimanfaatkan dalam rangka untuk ya pembangunan baik secara fisik maupun secara non fisik. Nah, mudah-mudahan program ini akan berkelanjutan selama 5 tahun dan mudah-mudahan kita dalam melihat sesuatu hal yang baik dan positif dalam rangka pemerataan pembangunan di tingkat RW yang ada di Kota Bekasi ini. Di samping juga aspirasi hasil reses daripada anggota DPRD juga ini kan menjadi bahagian juga dalam rangka juga membangun wilayah lingkungan dapil masing-masing. Ya, selama itu untuk peruntukannya kebutuhan yang memang wajib untuk masyarakat hasil reses, karena anggota dewan kan juga mempunyai hak anggaran ya, dalam rangka untuk ya memberikan aspirasi ya. Jadi bukan pokok-pokok pikiran tapi aspirasi yang dipertanggungjawabkan selama dia melakukan kegiatan reses. Nah, reses itulah yang akan menjadi sesuatu hal yang baik. Nah, memang kedepannya saya hanya ingin mengimbau kepada pihak eksekutif bahwa aspirasi dewan ini kan perlu juga ya sebelum direalisasikan, mungkin alangkah baiknya juga OPD, BMCDA, Dinas Tata Ruang dan segala macamnya ya, di Starkim, yaitu melihat memang perlu atau enggak sih di dalam aspirasi itu gitu ya kan. Nah, sehingga ada kerjasama gitu. Jadi kita kan sebagai dewan kan hanya kebijakan nih. RW minta 200 juta, padahal mungkin jalannya nggak sampai 200 juta kan gitu ya kan. Ada yang mungkin butuh 200 juta, kita ngasih 100 juta. Ini kan juga tanggung juga. Nah, artinya angka-angka itu kan nggak perlu disebut oleh anggota dewan. Jadi yang melakukan itu adalah
tim survei dari BMCDA ya, Dinas Tarkim melihat itu anggarannya mencukupi atau tidak kan gitu. Kenapa? Supaya selama ini kan ada anggaran kebutuhannya 200 juta, hanya dikasih 100 juta, hanya kan mangkrak lagi tuh jalannya, rusak lagi kan gitu, nggak tercapai lagi. Termasuk saluran yang harusnya 200 juta juga kita cuma ngasih 100 juta, hanya kan juga nggak maksimal juga gitu, ya kan. Nah inilah yang harus bagaimana menuntaskan ya, infrastrukturnya juga dan juga non infrastruktur yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai setiap tahun infrastruktur baik jalanan, saluran dan segala macamnya terjadi mangkrak karena alokasinya tidak mencukupi. Baik di aspirasi anggota dewan maupun juga OPD ini, ya kalau memang bisa, yaitu semua harus dituntaskan. Jadi jangan tanggung gitu loh. Jadi nanti supaya bisa ketahuan hasilnya, ya kan. Jadi mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan ya, dengan RW-nya ini, sehingga jangan ada jalanan kita lewati baru berapa kilo rusak gitu. Nah, tahun lalu, tahun yang akan datang diperbaiki, ini rusak lagi. Hanya kan kapan selesainya? Nggak akan tuntas kan gitu. Nah kita ingin yang menuntaskan sebuah pekerjaan itu ya dituntaskan 100% pada saat itu. Nah sehingga nampak hasilnya daripada nanti sedikit nih tahun depan kalau memang dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan lagi ya kan 3 tahun menunggu, ini udah rusak lagi jalanannya. Nah termasuk juga salurannya. Jadi inilah juga peran fungsi daripada OPD, bukan hanya harus menerima daripada dewan hasil daripada aspirasinya itu, tapi bagaimana juga OPD melakukan kegiatan survei di lapangan, cukup atau enggak nih dana ini dan seterusnya. Nah sehingga inilah sangat kita butuhkan ke depannya adalah ya bagaimana kita transparansi dalam penggunaan anggaran sehingga anggaran itu tepat sasaran masuk kepada kebutuhan daripada masyarakat yang tentunya harapan kita kalau Kota Bekasi ini nyaman, enak dan segala macamnya, tentunya juga investor juga bisa berbondong-bondong juga masuk ke Kota Bekasi. Kalau investor masuk, pengusaha masuk, segala macam masuk dalam arti untuk penghasilan PAD kita, ini kan dampak positif juga terhadap kita juga semua yang ada di Kota Bekasi ini. Itu Mbak Sabrina. Oke Pak, agak sedikit angin segar berarti ya tadi itu buat Bapak RW di sana gitu, untuk gimana caranya dimanfaatkan tuh anggaran 100 jutanya gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi supaya tiap-tiap kampung di Bekasi tuh bisa infrastrukturnya minimal udah baik ya Pak ya. Oke, aku bahas sedikit soal BUMD di Kota Bekasi ini ada BPRS Patriot, terus Migas Bekasi, Mitra, dan juga Tirta Patriot. Apakah performanya udah bagus menurut Bapak? Terus haruskah masih ada yang dibenahi dari BUMD tersebut? Ya tentunya ya, bahwa BUMD Kota Bekasi ini kan ada 5 ya. Sesuai dengan tupoksi saya di ekonomi keuangan dan juga mitra saya dengan BUMD ya. Itu ada BPRS ya, Bank Syariah ya, Patriot ya, alhamdulillah selama ini sangat membantu khususnya kepada para pelaku UMKM, dan alhamdulillah juga tahun ini juga ya P3K kurang lebih ada 600 juga kita udah bagikan juga untuk pembayaran gajinya juga di BPRS ya, yang selama ini bisa menghasilkan ya sampai 20-30% PAD kita ya. Artinya dia bisa menghasilkan sampai 12 sampai 15 miliar ya pemasukan daripada BPRS ini. Nah, termasuk juga ada migas ya, kerjasama dengan PT Poster ya. Ini juga sangat signifikan ya, karena hanya baru pertama kali berdirinya migas itu hanya mendapatkan 3,1 miliar. Selebihnya itu yaitu mitra kerjasama dengan PT Poster yang sekarang ini sudah lumayan besar ya, sudah masuk di angka 100 miliar lebih yang pemasukan daripada migas ini, karena memang ada migas ya. Ini adalah bentuk usaha yang bagus karena memang kita dampaknya juga karena memang lahannya ada di Kota Bekasi. Kita diuntungkan ada di Kota Bekasi ya. Dan juga sinergi ya. Ini adalah hilir ya, yang gas-gas ini meskipun juga belum signifikan, minimal sudah menghasilkan juga PAD kita juga semuanya. Yang belum menghasilkan ini adalah Trans Patriot ya, yang sampai sekarang ini selalu rugi. Kemarin terakhir yaitu 900 juta kerugian oleh direksi yang lama, dan insya Allah mudah-mudahan direksi yang baru ini Pak David yaitu bisa melakukan sebuah pembenahan di dalam
fokus untuk masalah Transpatriot yang APBD perubahan itu sudah kita alokasikan 5 miliar dalam rangka untuk bagaimana pembenahan masalah Transpatriot. Jadi kita tidak lari kemana-mana dulu ke masalah reklame, ke masalah parkiran. Fokus dulu ke masalah leading sektor awalnya adalah masalah Transpatriot. Nah, terakhir perlu saya sampaikan bahwa selama ini Perumda Bagasasi yang punya milik Kabupaten Bekasi yang dulu hampir 8 kecamatan dikelola oleh Kota Bekasi, karena Kota Bekasi dulu ini kan gabungan dengan kabupaten Nah, dengan Tirta Patriot yang hanya kemarin mengelola 4 kecamatan, alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah mengakuisisi untuk kepada Bagasasi. Jadi sekarang ini semua Tirta Patriot PDAM kita ini yaitu sudah dikelola 100% oleh Tirta Patriot Kota Bekasi. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa di dalam infrastruktur daripada PDAM ini dari operan daripada Bagasasi ini kan banyak yang dibutuhkan anggaran dalam sebuah perbaikan. Nah, termasuk perbaikan kemarin diajukan ini kan tidak tanggung-tanggung 90 miliar yang diajukan oleh Tirta Patriot dalam rangka untuk pembenahan seluruh leading sektor termasuk pipa induk yang sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Kenapa? Karena kondisinya memang udah sangat nggak layak gitu. Nah, sehingga keluhan-keluhan daripada masyarakat kita rasakan bukan hanya sebulan 2 bulan ini, udah cukup lama sebenarnya banyak keluhan. Nah, namun alhamdulillah pelanggan-pelanggannya juga masih cukup sabar juga kan. Nah, artinya bahwa kita mengharap bahwa di bawah kepemimpinan oleh PDAM Tirta Patriot yang memang kita sudah bertanggung jawab 100% ini, pada saat pembahasan kemarin APBD 2025 hanya berpotensi bisa digelontorkan hanya 10 miliar dari anggaran yang ada. Kenapa? Karena ini adalah anggaran cukup besar. Nah, sehingga kita menghimbau kemarin bahwa anggaran yang cukup signifikan ini, ya tentu kita juga mengharapkan ada investor dari luar untuk dalam rangka percepatan pembenahan kualitas dari seluruh permasalahan-permasalahan daripada Tirta Patriot, termasuk masalah induknya, termasuk curah hujannya yang tadinya juga itu lumayan juga nih, jauhnya ngambil dari Purwakarta kan. Nah, sekarang kita mencoba untuk kerjasama nanti dengan DKI gitu Nah, juga curah hujan juga dari kabupaten kita kan nggak mempunyai ini nih ini kan juga punya kos yang cukup besar juga. Nah, sehingga kerja keras daripada para direksi ke depannya ini diharapkan bahwa 2026 ini supaya melakukan pembenahan secara total. Nah, sehingga diharapkan 2026 minimal pertengahan tahun 2026 ini apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat kan, sering tidak operasionalnya, sering airnya juga yang menjadi masalah jangankan di tempat lain, saya sendiri merasakan gitu baru 4 bulan kita nggak kuras airnya itu kan udah airnya itu udah gelap gulita gitu kan. Artinya ini kan berdampak juga persoalan masalah penyakit juga kan, bisa gatal-gatal dan segala macamnya. Tapi itulah yang kita hadapi semuanya. Nah, sehingga tetap kami sebagai anggota DPRD di dalam bidang tupoksi saya di Komisi 3 kita selalu mengingatkan supaya ya tetap selalu mengutamakan adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang berkualitas. Meskipun keterbatasan kita akui, tapi kita juga tidak mungkin juga harus kita tidak melakukan pembenahan itu. Kenapa? Karena air ini adalah kebutuhan wajib daripada masyarakat Kota Bekasi. Sehari aja tidak macet air kita ini kan udah gelisahnya udah luar biasa tuh masyarakat kita kan. Nah, kebutuhan dasar adalah air. Nah, sehingga kita tetap bahwa keluhan tetap kita juga tampung daripada masyarakat dan juga kita juga menyampaikan kepada direksi Tirta Patriot ini untuk melakukan segera pembenahan semuanya. Nah, namun juga saran dan masukan daripada masyarakat terutama airnya yang mungkin
kadang ada yang langsung tiba-tiba nggak ada ya, tolong disampaikan juga ya. Jadi keluh kesahnya itu ada, kalau nggak salah ada di ada outline-nya juga oleh Tirta Patro itu ya. Ada yang bisa dihubungi. Mohon maaf saya juga nggak ini, tapi yang jelas adalah kalau memang ada terjadi kerusakan, ada terjadi kemacetan dan segala macamnya, silakan dilaporkan. Nah, termasuk juga masalah ya pengukuran meteran juga ini, kalau memang ada keluhan dan segala macamnya, silakan untuk juga disampaikan juga semuanya. Karena kita pada prinsipnya tidak ingin masyarakat dirugikan masalah air, masalah biaya dan segala macamnya. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya. Karena BUMD itu bukan hanya menghasil PAD, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Makanya didirikanlah yang namanya badan milik usaha ya daerah, ya kan. Itu adalah masih punyanya adalah pemerintah. Nah, kalau punyanya pemerintah, ada keyakinan masyarakat juga bahwa akan dilindungi masalah mulai kualitasnya, mulai daripada biayanya dan segala macamnya. Jadi masih bisa dia terkontrol dengan baik. Nah, kalau kita serahkan kepada pengusaha, ya kita juga nggak tahu, ya kan, persoalan-persoalan pasti akan ada yang muncul juga. Nah, namun saran dan masukan daripada pemirsa ya, kepada masyarakat Kota Bekasi, tetap bisa langsung ke direksi ya, bisa dihubungi, atau juga bisa kepada kami sebagai representasi daripada wakil masyarakat, juga akan langsung juga kita direct menyampaikan juga kepada direksi Tirta Patriot. Karena sekali lagi bahwa air adalah kebutuhan yang dasar. Air memang sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka untuk kegiatan kita sehari-hari. Tidak kebayanglah hanya sehari kita tidak ada air di rumah, ini udah luar biasa gitu ya kan. Nah, sehingga ini menjadi perhatian, menjadi warning juga kepada para direksi ya, bahwa utamakanlah pelayanan, utamakan servis, utamakan jangan sampai air tidak optimal, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan lancar, karena segala sesuatunya bahwa BUMD ya, yang harus diakui pelayanannya itu, yaitu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Yakinlah ya, bahwa di bawah kepemimpinan daripada para direksi, yang kemarin ada 2 direksi baru juga ini ya, dari Sinergi dan juga dari dari Transpatriot ini, mudah-mudahan bekerja dengan baik. Yang jelas kita selalu melakukan sebuah evaluasi ya. Jadi Komisi 3 ya, dibawa daripada BUMD ini, kita per 3 bulan kita juga undang daripada direksinya dalam rangka untuk juga membuat laporan baik secara pelayanan kepada masyarakat, juga bagaimana untuk menghasilkan PAD yang maksimal sesuai dengan target yang telah dicanangkan masing-masing. Alhamdulillah kalau kita lihat bahwa dari 4 yang sudah memberikan PAD kontribusi terhadap PAD kita. Artinya ini adalah hal yang baik, pelayanan yang baik, mendapatkan PAD juga yang bagus. Berarti ini adalah sebuah prestasi daripada para direksi, para karyawan yang ada, kerja keras, sadar bahwa BUMD itu adalah bagian pelayanan kepada masyarakat, servis yang jauh diutamakan daripada segala-galanya. Jadi jangan sampai kesan bahwa yang namanya BUMD itu adalah tempat untuk ya menghasilkan pribadi-pribadi kan gitu. Nah, tapi kita harapkan bahwa BUMD itu benar-benar memberikan hasil optimal dalam pelayanan dan juga memberikan kontribusi PAD untuk Kota Bekasi ini. Oke Pak, selain ada BUMD juga ada UMKM yang sangat menopang nih perekonomian Kota Bekasi. Postur anggaran buat mereka nih aku mau tahu sedikit berapa kira-kira? Jadi kebetulan juga di bawah mitra saya juga nih Mbak Sabrina, masalah UMKM kita ya, koperasi di Kota Bekasi ini ya, ini memang memprihatinkan ya. Kita hanya mengalokasikan ya, bukan kita mengalokasikan sih, alokasi daripada dinas koperasi itu terakhir hanya 12,5 miliar gitu ya, hanya 12, miliar yang peruntukannya itu hanya dalam rangka kegiatan sosialisasi perkoperasian, pelatihan masalah koperasi, dan juga ya memberikan bimbingan terhadap koperasi ini. Nah, padahal bahwa pemerintah pusat ini kan sekarang lagi getol-getolnya ini kan pemerintahan Pak
Prabowo dengan Gibran ini kan adalah bagaimana menggelontorkan ya, dibawa oleh Menko Pangan ya Pak Zulkifli Hasan, bahwa koperasi ini kan kurang lebih 80.000 yang mau digelontorkan mau dimaksimalkan gitu dengan anggaran 3 miliar ya. Itu adalah komitmen daripada pemerintah pusat yang tentu bahwa komitmen ini ya tidak akan serta-merta bisa berjalan dengan baik tanpa juga ditopang oleh daerah masing-masing. Nah, artinya bahwa pemerintah juga ini kan harus mempersiapkan juga infrastrukturnya, ya. Harus mempersiapkan juga masalah sumber daya manusianya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya koperasi yang mau digelontorkan ini kan tidak serta-merta digelontorkan langsung 3 miliar. Dan juga semuanya harus dipertanggungjawabkan. Hanya memudahkan koperasi yang dibentuk ini artinya tidak perlu lagi lewat perantara. Jadi bisa langsung lewat ke Bulog, ya kan? Dan fasilitas untuk anggaran 3 miliar ini ya, itu sudah menjadi jaminan kepada pemerintah pusat, kepada beberapa bank yang ditunjuk untuk mensporting daripada koperasi desa atau koperasi kelurahan. Kalau di Kota Bekasi ini 56 kelurahan ya, yang sudah dibentuk oleh Dinas Koperasi. Kemarin saya tanyakan, tapi yang saya bingung adalah postur keterkaitannya dengan koperasi kelurahan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal apa? Yaitu ya tidak ada sportingnya, kurang sportingnya dalam rangka untuk masalah infrastrukturnya, ya. Bagaimana kegiatan pelatihan daripada koperasi yang 56 di kelurahan ini, bagaimana menyeleksi masalah sumber daya manusianya, ya kan, supaya benar-benar ya tepat sasaran gitu ya kan, tepat sasaran, tepat apa program daripada pemerintah pusat ini kan perlu direspon. Jalannya koperasi dari pusat ini tergantung daripada daerah ya kan. Karena pusat ini kan hanya membuka akses, membuka peluang kepada seluruh daerah di Indonesia ini. 80.000 Kopdes yang dibangun ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Menko Pangan ya Zulkifli Hasan ini ya, dengan beberapa kementerian ini perlu direspon oleh daerah ya. Kalau ini direspon, anggaplah 3 miliar kali 56 kelurahan, ya berarti itu kan ratusan miliar ya kan, dana yang bisa digelontorkan kepada masyarakat ekonomi menengah dan ke bawah. Nah, tinggal bagaimana persoalannya? Ya kembali kepada daerah masing-masing mau direspon atau tidak masalah pembentukan Kopdes Merah Putih dari pusat gitu. Nah, inilah tantangan yang dihadapi semua. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu yang digelontorkan dana itu kan gratis. Semuanya itu berbasis program, berbasis kerja, berbasis bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan semuanya. Tapi peluang ini harus ditangkap. Kenapa? Tidak perlu lagi ada jaminan. Ya, nggak perlu ada jaminan rumah, jaminan apa. Ya kan artinya ya ini bisa bersaing kompetitif dengan pengusaha-pengusaha kebutuhan-kebutuhan sembako yang ada di Kota Bekasi gitu. Bukan berarti kita ingin membunuh yang lainnya. Termasuk juga ya semuanya sinergi, termasuk juga pedagang-pedagang kecil yang ada di lingkungan juga semuanya ini itu juga bisa mengambil daripada koperasi kelurahan yang akan dibentuk oleh pemerintah Kota Bekasi. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran toko-toko kecil, pedagang-pedagang kecil ini akan kita bunuh. Jadi ini adalah bagian di dalam rangka justru membantu daripada para pedagang-pedagang yang ada di Kota Bekasi ya, yang dipermainkan udah luar biasa nih, Mbak. UMKM-nya tuh ya udah banyak yang masyarakat yang juga punya inisiatif ya, jualan di rumahnya sendiri dan segala macam, termasuk ya kebutuhan sembako, kebutuhan apa segala macam. Nah, itulah juga akan dibantu juga oleh koperasi kelurahan yang akan dibentuk kemarin 56 kelurahan. Namun bahwa postur tubuh yang saya lihat yaitu ya masih minim daripada yang diharapkan. Jadi hanya baru bersekitar 12,5 miliar. 12,5 miliar itu kan sangat tidak selaras dengan apa yang mau dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat satu koperasi saja 3 miliar ya kan. Nah, kalau 10 itu kan 30 miliar. Nah, anggaran APBD kita kan cuma 12 miliar kan gitu ya kan. Nah, enggak seimbang dengan apa yang dilakukan semuanya. Nah, sehingga kemarin juga kita pertanyakan, namun juga kita ingin bahwa
kedepannya 2026 ini supaya benar-benar bahwa Dinas Koperasi UMKM ini bisa sinergitas dengan koperasi-koperasi yang dibentuk oleh kelurahan, apa yang harus perlu di supportingnya, apa yang nanti dari pemerintah pusat kan hanya membantu masalah kebutuhannya, kebutuhan sembakonya, ya kan. Jadi bukan untuk membangun infrastrukturnya gitu. Nah, ini harus dipahami. Nah, sehingga tugas daripada pemerintah daerah itulah bagaimana mensponsorsin daripada fasilitas-fasilitas oleh yang dibentuk ini, sehingga sinergitas antara daerah dengan pusat ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, mudah-mudahan doa kita semuanya ya bahwa ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat ya, oleh Menko Pangan ya Pak Zulkifli Hasan ini bisa memberikan hal yang baik positif kepada perkoperasian di Indonesia ini, karena koperasi itu dalam kondisi krisis apapun tetap bertahan, karena koperasi itu adalah soko guru daripada ya perekonomian kita ya, yang dari dulu sampai sekarang ini. Nah, dengan dihidupkannya ini mudah-mudahan adalah gairah daripada para pelaku-pelaku koperasi ini bisa bergairah kembali, dan salah satu dalam mengatasi kondisi perekonomian kita yang saat sekarang ini ya banyaknya pengangguran, banyaknya istilahnya ini untuk menghadapi surplus anak-anak muda ya, yang luar biasa nantinya ini kan juga tantangan buat kita semuanya nih, ya kan. Nah, berapa tahun lagi ke depannya ini kan ya homo geografis ya kalau nggak salah ya itu yang juga harus menjadi tantangan buat kita semuanya, karena Indonesia ini kan termasuk negara yang luar biasa ya, sukunya, agamanya, ya kan, budayanya dan segala macamnya ini tidak semudah mengatur sama dengan daerah-daerah negara-negara yang lain. Nah, kita juga baru mau masuk ke taraf negara yang maju. Nah, tentunya kita harapkan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah ini ya, hasil pemilu pilkada ya, pilpres kemarin ini bisa memberikan gairah yang cukup baik, positif dalam rangka untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Karena pemimpin itu ya yang diamanatkan baik dipilih oleh eksekutifnya, dipilih oleh DPRD-nya, tanggung jawabnya adalah bagaimana kembali mensejahterakan, memajukan daripada masyarakat di daerahnya masing-masing. Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terus mudah-mudahan semua yang kita rencanakan dan inginkan terjadi di Kota Bekasi bisa terlaksana semua rencana-rencananya gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat Urban, jangan lupa untuk selalu support tayangan kita, subscribe, like, comment, dan share, dan juga di follow akun Instagram kita dan juga sosial media kita. Tetap selalu nonton kita. Selamat jumpa, saya Sabrina dan juga saya dengan Bang Muin, anggota DPRD Kota Bekasi, yang insya Allah tetap eksis, komit untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi yang kita banggakan dan kita cintai. Salam hormat dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.